Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahudin, mahasiswa PPG Unbalik Songo tahap 2 tahun 2022 akan membuat media pembelajaran untuk sebagai pembuat tugas PPG saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas pelajaran akidah akhlak kelas 12 semester 1, yaitu memberi akhlak terpuji atau kerunia dunia. Kita akan membahas subpokok bahasan tasamuh atau toleransi, musawah atau persamaan derajat, tawasud atau moderat, dan ukhuwah atau persaudaraan. Kompetensi dasar yaitu menganalisis makna pentingnya dan upaya memiliki sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan moderat. Indikator yang kita capai adalah menjelaskan keutamaan nilai-nilai positif dari tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Yang kedua adalah upaya memiliki sifat dan mengamalkan sehari-hari dari sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Adapun tujuan pembelajaran adalah satu, siswa mampu menjelaskan pengertian sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Yang keempat adalah siswa mampu mengidentifikasi sikap tasamuh. Yang kelima, siswa dapat mempraktikkan perilaku sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Bahasannya pertama adalah subpokok bahasan tasamuh dan toleransi. Pengertiannya, secara bahasa adalah tasamuh diambil dari kata sambaha yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Di dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Adapun dalam pengertian istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas yang digariskan oleh agama Islam. Yang kedua adalah toleransi dalam agama Islam, didalilkan pada Quran surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Al-Hujurat. Maka perbedaan menurut fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia tidak bisa menolaknya. Maka konsep tasamuh yang ditawarkan Islam yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dalam perbedaan. Faktor yang mendorong sikap tasamuh yaitu satu, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. Yang ketiga adalah Allah Maha membuat perhitungan. Jadi tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. Yang keempat adalah keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Sikap positif tasamuh yang bisa diambil. Nilai positif tasamuh atau toleransi. 1. Toleransi dapat memelihara kerukunan. Yang kedua, toleransi dapat memelihara kerjasama. Yang ketiga adalah toleransi dapat berfungsi sebagai memelihara perdamaian dan pemersatu. Keempat adalah menciptakan kasih sayang terhadap sesama. Subpokok bahasan musawah atau persamaan derajat. Pengertian persamaan derajat atau musawah adalah kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau akualitas. Secara istilah adalah musawah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abi Al-Yaman Al-Ash'ari menceritakan dari Al-Utabi, sungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sesama atau setara dalam nasab. Tidak ada seorang pun dari mereka memiliki kelebihan atau dari yang lainnya. Akan tetapi mereka
serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Bukhari. Musawwah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hasmi dalam Manhaj Al-Islam fil Al-Adalah wa Al-Musawwah. Musawwah dalam Islam adalah pertama, persamaan. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya. Yang ketiga adalah melihara hak non-muslim. Yang keempat adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah persamaan sosial di dalam masyarakat. Yang kelima adalah persamaan manusia di depan hukum. Yang ketujuh adalah persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Yang terakhir adalah persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Yang terakhir adalah subpokok bahasan tawasud atau moderat. Kata tawasud berasal dari kata wasato yang berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah adalah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau mengungkapkan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan yang tengah atau tidak condong ke kanan atau ke kiri. Sedangkan pada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi di atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan Rasulullah juga bersabda yang artinya, sebaik-baik persoalan adalah sikap moderat. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan. Dan agama Allah itu berada di antara yang beku atau konstan dan menindih. Tawasud dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam penyelesaian sesuatu dalam tanpa kecondongan ke kanan atau kiri. Pembiasaan sikap tawasud. Yang pertama adalah menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim yang menyebar luaskan ajaran Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah dimensi akidah. Yang kedua adalah dimensi akhlak, yaitu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah perbedaan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat. Yang ketiga, dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Yang terakhir adalah subpokok bahasan ukhuwah atau saling bersaudara. Dalam pengertian saling bersaudara adalah kata ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah adalah ukhuwah, sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Kemudian dalil dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan jangan berselisih. Dan katakanlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan beberapa macam, yaitu 1. Persaudaraan seagama. Didalilkan pada surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua adalah persaudaraan kemanusiaan. Bisa dilihat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga adalah persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Bisa dilihat dari surat Al-An'am ayat 38. Ukhuwah ini harus diorientasikan kepada 8 prinsip pokok, yaitu akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat. Yang kedua adalah toleransi dalam perbedaan. Yang ketiga adalah saling menolong antara sesama. Yang keempat adalah sikap seimbang antara semua bidang. Yang kelima adalah bersikap sederhana dan tidak memihak. Keenam adalah integritas dan konsolidasi di semua bidang. Yang ketujuh adalah memandang Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang kedelapan adalah membentuk masyarakat yang madani. Persaudaraan sesama manusia, bangsa atau agama terwujud apabila dilaksanakannya. 1. Saling mengenal atau ta'aruf. Yang kedua adalah saling memahami atau tafahum. Yang ketiga adalah bersikap tolong menolong atau ta'awun. Yang keempat adalah bersatu atau ta'aluf. Yang kelima adalah melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Demikianlah
uraian sepokok bahasan akhlak terpuji. Semoga bermanfaat dan kita tetap semangat. Dan semangat kita adalah tetaplah jadi orang yang baik dan melaksanakan kebaikan. Terima kasih dan selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.